tahun banyak harus datang melalui bersama dengan Tuhan. Tapi kami boleh bersyukur malam hari ini kami dapat memuliakan dan membesarkan Engkau Tuhan. Bahkan kami dapat memperingati hari kelahiran yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang-orang yang berdosa dan percaya kepada Engkau Yesus. Terpujilah nama Tuhan buat segala kebaikan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sekali lagi 2, 3. Ya, see the hope. Apa itu artinya Bapak Ibu Saudara? Ya, melihat pengharapan. Ya, melihat pengharapan di tengah-tengah masa ini, masa pandemik selama 2020, pastinya kita memiliki harapan, ya kan? Agar semuanya ini cepat berlalu, agar di tahun depan kita sudah bisa kembali seperti sebagaimana sedia kala, dan dapat beraktivitas dengan tidak terganggu karena COVID ini. Itulah pengharapan-pengharapan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi di masa sulit ini pun kita tahu Allah tetap bekerja. Amin. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan buka di dalam Injil Matius ayat pasal kedua Bapak Ibu Saudara. Matius 2 ayat pertama dan kedua. Sama-sama kita membacanya Bapak Ibu. Matius kedua ayat yang pertama dan kedua. 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum masa perjanjian baru ini ada masa yang namanya intertestamental, ya. Intertestamental itu adalah masa di mana Tuhan tidak berfirman, atau peralihan dari perjanjian lama kepada perjanjian baru, atau disebut juga dengan masa sunyi Bapak Ibu Saudara, ya. Di mana di situ tidak ada nabi-nabi yang menyampaikan pesan firman Tuhan. Tidak ada juga hakim-hakim yang memberikan peraturan-peraturan dari Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri pun tidak menyatakan firman-Nya pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Yang terjadi di masa itu naik turun, ya, ada kemajuan, ada kemerosotan secara rohani, pasti akan merosot, ya. Karena tidak ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di masa itu. Tetapi secara ilmu pengetahuan Bapak Ibu Saudara sangat meningkat. Ya, di situ ada banyak filsuf-filsuf muncul, ya, para pakar-pakar filsuf, dan mereka mempelajari ilmu-ilmu. Jadi segala ilmu pun maju Bapak Ibu Saudara. Nah, orang-orang Majus merupakan juga, ya, mereka adalah ilmuwan, orang-orang pintar. Kalau di King James itu ditulis dengan wise men. Mereka adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang pintar, orang-orang yang berhikmat. Mereka adalah wise men, kelompok wise men Bapak Ibu Saudara. Sehingga mereka bisa melihat, ya, mereka bisa membaca situasi dan kondisi. Bahkan mereka adalah ahli-ahli dalam dunia perbintangan. Ya, mereka mengerti tata angkasa kita ini, dia mengerti Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kita mundur sedikit ke perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang Israel, khususnya kaum Yehuda, ya, mereka masuk ke dalam pembuangan. Mereka masuk dalam pembuangan di Babel, ya. Termasuk juga kalau kita tahu ada tokoh yang bernama Daniel, dia juga masuk di situ. Tapi Daniel ini pun termasuk orang yang wise man ini, ya. Mereka masih tergolong karena dikatakan dia adalah orang-orang yang memiliki kepintaran. Bahkan Daniel secara pribadi 10 kali lebih daripada orang-orang yang lain, orang-orang berhikmat lainnya. Dan di masa pembuangan itu banyak sekali pergumulan, banyak sekali masalah terjadi.
mereka ditekan habis-habisan. Ya. Mereka seperti dihukum Tuhan karena mereka sudah tidak pernah mendengar lagi. Bahkan di dalam pembuangan tersebut pun mereka tidak mendengar apa kata para nabi-nabi yang Tuhan utus. Di dalam masa kesulitan mereka di dalam pembuangan itu, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali harapan mereka. Mereka mengharapkan akan datangnya juru selamat, pembebas mereka. Ya. Kalau di Yesaya, di situ juga dicatat bahwa pemberitaan tentang Immanuel. Coba kita buka sedikit Bapak Ibu Saudara di dalam Yesaya 7 ayat 13 saya mulai. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara, inilah harapan, ya, ketika sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya, dan itu menjadi harapan bagi mereka orang-orang yang ada dalam pembuangan, bahwa mereka akan mendapatkan nantinya seorang raja. Nah, orang-orang wise men tadi ini, mereka ini yang tergabung juga di masa-masa pembuangan, ya. Jadi ada perkiraan bahwa mereka juga ada orang-orang di dalam pembuangan itu yang termasuk Daniel, dan mereka bisa mengerti dengan salinan-salinan kuno, tulisan-tulisan bahwa banyak pengharapan di dalam masa-masa sulit mereka, Bapak Ibu Saudara. Mereka berharap akan nantinya ada penebus mereka, akan ada datang juru selamat bagi mereka. Sehingga ketika orang Majus melihat bintangnya, firman Tuhan katakan tadi apa? Di Matius 2, saya ulang baca Bapak Ibu Saudara, pasal 2 pasal 2 ayat yang kedua, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka ini ada termasuk orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Seiring berjalannya waktu tadi di masa 400 tahun itu, ilmu pengetahuan bertambah, segala-galanya bertambah di situ. Ya, walaupun Tuhan tidak berfirman, tapi itu adalah cara kerja Allah untuk sampai kepada perjanjian baru ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa ilmu semakin bertambah-tambah bahkan sampai sekarang. Jadi mereka selalu mencari di manakah tanda itu. Yesaya katakan kalian akan melihat tanda. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang Majus ini yang katanya ahli tentang bintang, mereka melihat itu bintangnya, dan itu merupakan jawaban dari pengharapan mereka selama ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah mengalami masa-masa seperti orang-orang Israel di dalam pembuangan ini, ya, sulit, masa-masa pahit yang ada, tetapi mereka terus berpengharapan, dan bintang itu menjadi jawaban oleh orang-orang Majus, ya, untuk orang-orang Majus, sehingga mereka mendapatkan sang juru selamat. Mereka mengetahui keberadaan juru selamat. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang bisa kita pelajari dari orang-orang Majus ini, ya. Mereka berasal dari negeri timur, ya, dan mereka itu perjalanan sampai ke titik di mana Yesus berada. Saya baca sekitar 600 mil perjalanan jauhnya, ya. Tapi karena kerinduan mereka yang begitu akan pengharapan mereka, Bapak Ibu Saudara, mereka tempuh perjalanan yang jauh itu. Nah, kita akan mempelajari lewat bintang yang mereka temukan itu. Hal pertama, ya, melalui bintang itu, orang-orang Majus itu dibawa untuk terus menyembah pada Yesus. Dari bintang itu membawa mereka pada penyembahan kepada Yesus. Tadi mereka katakan bahwa kami datang untuk menyembah Dia.
Dan ternyata juga Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ketika orang-orang Majus itu sudah sampai, Bapak Ibu Saudara, hal yang mereka lakukan adalah menyembah dia. Di situ ada Maria juga, Bapak Ibu Saudara. Di situ ada Yesus yang masih kecil. Tetapi orang-orang Majus ini menyembah Yesus. Mereka tidak menyembah Maria. Firman Tuhan mengajarkan kita bukan menyembah Maria. Amin. Kita menyembah Yesus. Kita tahu ya raja segala raja, dan Yesuslah yang harus kita sembah. Nah, kita lihat ketika mereka mendapatkan Yesus melalui bintang itu, mereka mendapatkan Yesus dan mereka menyembah Yesus. Menyembah ya, dengan dalam kata proskuneo, Bapak Ibu Saudara, artinya bersujud menyembah. Bahkan dikatakan seperti anjing kecil yang menjilat tangan tuannya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Majus, Bapak Ibu Saudara. Dan lihat, mereka mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bahkan mereka sujud menyembah Tuhan. Itu artinya mereka memberikan diri mereka, menghambakan diri mereka. Ya, kalau kita menyembah sesuatu, berarti kita sudah menempatkan diri kita sebagai hamba dan kita menyembah kepada Tuhan kita. Ada yang kita sembah, berarti kita adalah penyembahnya, Bapak Ibu Saudara. Benar? Jadi mereka sudah memutuskan, sebelum mereka mempersembahkan 3 hal itu, ada yang terutama yang mereka persembahkan, yaitu diri mereka sendiri. Mereka mengakui mereka mau menjadi hambanya Tuhan. Mereka mau jadi pengikutnya Tuhan. Mereka orang-orang non-Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Bapak Ibu, kita harus juga bisa belajar. Jika di momen Natal kita pakai momen ini ya sebagai momentum bahwa kita terus memberikan diri kita, persembahan yang terbaik, memberikan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Menyembah di dalam Yohanes dikatakan apa? Yohanes 4 ayat yang ke-23. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sama Bapak Ibu Saudara. Nah, katanya sama, proskuneo, menyembah, kegiatannya sama. Tetapi Tuhan mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Inti dari kehidupan kita adalah roh kita, ya. Yang paling dalam itu roh kita. Tubuh yang terlihat saat ini, jiwa, ada perasaan, kehendak, keinginan, ya, ada kenikmatan, dan yang terdalam intinya adalah roh. Nah, Yesus mau agar kita orang-orang percaya terus datang menyembah Tuhan dengan roh kita, di dalam pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak pengharapan kita, banyak pergumulan, tetapi Tuhan mau terus sembah Dia, sembah Tuhan tiada hentinya dalam roh dan kebenaran. Tidak ada dusta di situ, tidak ada kebohongan, yang ada hanya keterbukaan di dalamnya. Jika kita datang menyembah Tuhan, biarlah kita dengan roh dan kebenaran di hadapan Tuhan. Itu hal pertama, bahwa bintang itu membawa orang-orang Majus untuk datang menyembah Tuhan dan memberikan diri mereka sebagai persembahan yang utama dan terutama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bintang itu menuntun mereka sampai kepada tujuan ilahi. Ya.
Bintang itu menuntun orang-orang Majus sampai ke tujuan yang ilahi di dalam Matius 2 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Bintang itu menuntun mereka atau memimpin mereka sampai kepada tujuan ilahi. Mereka sampai di tujuan untuk bertemu dengan Yesus, Raja di atas segala raja, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di sini, bintang itu melampaui mereka. Jadi bintang itu berada di depan mereka dan mereka terus mengikuti kemana arah bintang itu pergi. Hingga sampai di satu titik dikatakan apa? Berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Tepat di situ Bapak Ibu Saudara. Di mana Yesus ada, disitulah di atas itu bintang berhenti dan mereka orang-orang Majus sampai kepada tujuannya, pada tujuan ilahi. Bapak Ibu Saudara, dalam pengharapan kita mau dipimpin, amin. Amin. Seperti orang-orang Majus ini, pengharapan mereka untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat, Mesias. Mereka mau hidup mereka terus dipimpin. Kemana bintang itu pergi, mereka ikut terus. Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, ada kisah tentang bangsa Israel ketika mereka perjalanan keluar dari Mesir. Ya, kita tahu bersama ada tiang awan dan tiang api yang terus menuntun, memimpin mereka. Di siang hari ada tiang awan dan di malam hari ada tiang api menjagai, melindungi mereka. Kemanapun tiang ini berada, pergi Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel harus mengikutinya. Tiang ini memimpin kemana tujuan Tuhan, kemana mau Tuhan bawa, ya. Dan mereka Bapak Ibu Saudara, ketika tiang itu berhenti, orang-orang Israel harus membongkar semua kemahnya, memasang kembali, ya, memasang patok-patoknya, membuat mezbah persembahan kepada Tuhan. Dan ketika tiang ini berjalan kembali, mereka harus bongkar lagi, nyusun kembali, ya, mengangkat. Bagaimana rumitnya hidup pada masa itu Bapak Ibu Saudara. Bayangkan jika baru berhenti, mereka baru membongkar gini, 10 menit kemudian berangkat tiangnya, harus pasang lagi. Tapi mereka diajar untuk terus mengikut. Mereka mau memberikan dirinya untuk dipimpin. Di perjanjian baru ada orang-orang Majus yang dipimpin oleh bintang ini untuk bertemu dengan Yesus Bapak Ibu Saudara. Sekarang ada Roh Kudus yang terus memimpin kita. Amin. Amin. Ketika kami merayakan Natal pada malam hari ini, mengingat sebuah peristiwa yang besar yang pernah terjadi di muka bumi ini. Kau yang adalah Tuhan rela merendahkan diri, datang ke dunia ini menjadi sama seperti kami manusia. Bahkan ketika kau datang kepada milik kepunyaanmu, tidak ada yang menerima kehadiranmu, Tuhan. Itulah sebabnya
Engkau dilahirkan di kandang domba di sebuah kota yang kecil di Bethlehem Efrata. Itu sebagai wujud kasih yang nyata. Tujuanmu Tuhan hanya untuk menyelamatkan kami dari segala kejahatan dan dosa kami. Kami sungguh diberkati Tuhan, meskipun di tengah pandemi COVID yang masih belum selesai, merayakan Natal dalam kesederhanaan, menikmati persekutuan, menikmati hadirat Tuhan yang telah memberkati kami semua. Berkati seluruh sidang jemaat, berkati panitia Natal yang sudah berlelah sehingga Natal ini bisa kami laksanakan. Berkati semua pemain musik, worship leader, singer, siapa saja yang sudah terlibat dalam perayaan Natal ini. Bahkan dimuliakanlah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua yang percaya sama-sama berkata